sekecil apapun cinta yang ada di dalam hati kita semua membuat diri kita menjadi seorang yang diselamatkan oleh Allah, diselamatkan dari nerakanya Allah. Alhamdulillah kita masih semua diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang mulia seperti pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau, karena dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengerti akan nilai muhabbah. Berkat bimbingan baginda Nabi, kita bisa mengerti akan menghormati dan mencintai kepada kedua orang tua. Dengan bimbingan Rasulullah, kita bisa mengerti bagaimana kemuliaan kedua orang tua kita, bagaimana derajat kedua orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, seandainya kita belum pernah ada pendidikan, ada ilmu yang disampaikan oleh Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa apa? Kan begitu. Dengan Rasulullah lahir membawa wahyu, membawa ilmu yang Allah persiapkan khusus kepada umat Nabi Muhammad, yaitu kita semua yang ada pada malam hari ini. Semua yang berhubungan, semua yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada kita merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Coba kita bayangkan, seandainya Rasulullah tidak menyampaikan ilmu kepada kita, bagaimana tidak membawa agama yang betul-betul agama ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua ini tidak akan bisa mengerti akan nikmat yang Allah beri kepada kita. Contoh kecil-kecilan seperti ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana memberikan suatu tempat yang awalnya tempat ini, kalau kita bayangkan, ini hal yang tidak baik. Nafsu ini sebenarnya, nafsu dan baik ini sebenarnya hal yang kurang baik. Coba Rasulullah di saat beliau turun menyampaikan sebuah ajaran kepada kita, bagaimana awal dari orang ini berkumpul antara orang laki-laki dan perempuan yang awalnya ini zina tidak baik. Setelah itu turunlah hukum bagaimana sebuah dosa ini akan menjadi sebuah ibadah. Nafsu yang jelek, awalnya nafsu yang jelek, bagaimana nafsu ini menjadi nafsu yang baik. Coba mungkin selama ini kita ini mungkin berpikir seperti ini, kalau mengerjakan zina itu dosa, haram dan lain sebagainya, mungkin seperti itu ya. Coba
Coba kita berpikir lagi. Seumpama gak ada ikatan syahadat ijab qabul yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ilmu yang disampaikan melalui Rasulullah kepada kita semua. Coba antum-antum ini bisa gak ikut bapaknya siapa, ibunya siapa, nasabnya siapa, minimal nasab. Coba. Nah ini sudah suatu yang berharga yang harus kita pelajari. Awalnya antara suami istri ini kalau nggak diikat dengan syahadat ijab qabul, akhirnya menjadi anak-anak yang tidak baik, yang nasabnya atau keturunannya karena sambungannya, ya kan? Contoh lagi, kita bisa mengerti akan memuliakan kepada orang yang lebih tua, memuliakan kepada orang yang lebih tua. Kalau cuma kita melihat kenapa sih orang yang lebih tua ini harus dimuliakan? Kenapa sih orang yang lebih tua ini harus kita muliakan? Harus lebih dimuliakan. Kata-kata lebih ini berarti harus diutamakan, kan seperti itu. Apakah yang lebih kecil tidak kita muliakan? Ya tetap dimuliakan. Jadi kalau kita belajar dari hal yang seperti barusan, kenapa kita harus memuliakan orang yang lebih tua? Ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya kita berterima kasih kepada orang-orang sebelum kita, terutama kedua orang tua yang mendidik kita, orang tua yang memberi makan kita, yang merawat kita, yang mencintai kita tanpa pamrih, ya kan? Kalau kita betul-betul berterima kasih kepada orang tua, mengingat apa yang diperjuangkan orang tua kepada kita, insya Allah kita tidak akan menjadi seorang anak yang mengecewakan orang tua. Ingat ya, kadang-kadang seorang anak ini, maaf, kadang-kadang saya pribadi kalau sudah dikasih amanat istri anak, kadang-kadang ada lupanya kepada orang tua. Anak gak bilang antum, anak pribadi. Coba bagaimana kedua orang tua kita memberi kasih sayang kepada kita. Kenapa Allah sampai memberi tempat ridhon mahfi ridhon walidain kepada kedua orang tua ini? Berarti ini sangat luar biasa yang harus betul-betul kita jaga. Sering beliau sampaikan kepada kita semua, mursyid kita sering menyampaikan kepada kita semua, ya kan? Kunci dari futuhnya hati, kunci dari keberkahan hidup kita bisa dicipta oleh Allah dan Rasulnya kalau kita sudah memegang kedua orang ini. Siapa? Orang tua kita dan guru-guru kita. Antum ini sudah lama belajar kepada Maulana Habib Muhammad Lutfi lewat thariqahnya. Beliau sering sekali menyampaikan nilai-nilai berterima kasih
hati manusia. Kalau hati kita selalu kita isi terima kasih, ingat terus kepada perjuangan guru, perjuangan orang tua, insya Allah kita tidak akan mengecewakan beliau-beliau. Ini sebenarnya pendidikan. Kalau kita sudah bisa menjaga kedua orang tua, tidak mengecewakan para guru kita, insya Allah kita tidak akan mengecewakan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhir zaman. Jangan dibuat remeh. Alafu. Ini akhir zaman. Anda tidak tahu bagaimana nasib zaman 30 tahun ke depan. Wallahu a'lam. Akhlak anak-anak sekarang ini rusak. Tolong antum-antum sebagai orang tua, ayo jaga anak-anak kita, ya, jaga anak-anak kita, perkenalkan mereka tentang Allah, tentang Rasulullah, perkenalkan anak-anak kita bagaimana pentingnya mempunyai hubungan kepada orang-orang soleh. Ajak mereka ke lingkungan-lingkungan yang baik, ajak mereka ke lingkungan yang positif. Betul itu, anak gak bohong. Karena pemikiran anak sekarang sama anak dulu gak sama. Harus kita sebagai orang tua betul-betul mendidikkan anak-anak kita, keluarga kita, dididikkan tauhid batin mereka kepada Allah. Ajarkan anak-anak kita. Karena gini, orang tua harus mempunyai robitoh dulu, sambungan dulu. Orang tua harus punya cinta dulu. Cinta kepada Allah, cinta kepada sholawat, cinta kepada orang soleh. Orang tuanya tidak punya sambungan cinta, boro-boro mau minta anaknya jadi orang soleh. Ini lucu. Betul gak? Orang tuanya dulu. Bagaimana kepribadian orang tua, bagaimana orang tua menjaga syariatnya, menjaga hatinya. Apakah orang tuanya sudah mempunyai hubungan kepada Allah, hatinya, sholawatnya kepada guru, apakah sudah? Kalau sudah, baru sambungkan ke anak. Paham ya? Paham ya? Gak angger-angger dungo, Cak. Ente dungo, ya Allah, Allah baja'alna wa uladana wa duriyatana min ahli tuqa wa min ahli buddha wa min ahli maghfirah. Tapi antum dewe orang tahu majlisan, orang tahu ngaji, orang tahu wiridan, sholatnya kadang-kadang seminggu sepisan. Minta anak soleh, ya, minta anak soleh. Salah alamat ya, salah alamat. Dari ini pentingnya robito. Ingat, sekarang akhir zaman. Ayo cari guru yang jelas, robitokan hati ini, sambungkan kepada orang-orang yang mempunyai salah. Karena sekarang akhir zaman tidak seperti sebelum-sebelumnya. Fitnahnya sudah lebih banyak daripada kebaikannya, ya. Betul tidak? Dari dunia tak usah dipikir jebolan tuh kan? Ya, tidak apa-apa. Pikirkan dunia, ojo lali sholawat. Monggo semangat dunia, ojo lali bersilaturahmi kepada guru. Siapa yang melarang ente boleh dunia? Memberikan dunia. Dan aku mereka gak kira boleh duit. Ya, paham ya? Alhamdulillah, pada kesempatan pada malam hari ini saya sedikit menyampaikan, karena kita pada malam hari ini sama-sama khotib, ya, sama-sama menjadi pelayannya Allah, menjadi pelayannya Rasulullah. Saya berterima kasih kepada antum-antum ini. Saya mewakili Rasulullah. Antum-antum ini menghadiri undangannya Rasulullah, ya, bukan undangannya Habib Agil, ya. Saya ingin mewakili Rasulullah. Terima kasih antum-antum ini sudah mau cinta kepada Rasulullah.
Juga saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyiapkan waktunya untuk masak. Ya, tanpa perjuangannya beliau ini orang-orang dapur, kita habis ngaji, habis zikir, tinggal kita makan doang. Ya, tapi jangan lupa apapun yang kita niatkan khidmat kepada Rasulullah, apapun itu bentuknya, entah itu hadirnya antum-antum ini, entah itu tenaga, ekonomi dan lain sebagainya, kalau Anda niat melayani kepada Rasulullah, pasti kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak akan sia-sia. Wallahi tidak akan sia-sia. Saya bersumpah tidak akan sia-sia. Orang yang mengkhidmatkan karena Rasulullah, apapun bentuknya, tenaga, ekonomi dan sebagainya, akan berkumpul dengan para nabi-nabinya Allah, akan ada di surga Aliyyin besok dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap terus istiqomah. Nah, saya cuma ingin menyampaikan berita. Nah, pada malam hari ini penutupan sementara karena habis ini mau mau Ramadan, ini kurang 1 minggu. Nah, semoga kita di bulan Ramadan ini bisa betul-betul melakukan ibadah dengan sempurna, diterima semuanya ibadah kita, tentunya kita diberikan kesehatan sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mumpung belum Ramadan, anak pribadi dan keluarga dan mewakili seluruh majelis khotib, majelis maulid, kalau ada salah ya, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, apapun itu bentuknya, anak pribadi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kasar-kasarnya orang isi gak enak, biasa enak kosong-kosong ya. Biar kita ini menjalankan puasa Ramadan ini dengan enteng ya, dengan mudah. Ayo yang punya kunak-kunak satu sama lainnya, ayo sebelum kita mengangkat diri kita di majelis ini, ayo maafkan semuanya ya. Tidak usah tawa kunak-kunak, wis tekno saya kiris ya, karena sakit hati nanti ya. Itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada hal yang kurang berkenan mulai awal sampai pada malam hari ini, saya mohon maaf. Nah, untuk nanti jadwal pembukanya kapan, nanti tunggu kabar dari saya ya. Memang dari dulu seperti itu ya. Nah, ini untuk kelanjutan pemberangkatan ke Pekalongan untuk hari Kamis, insya Allah nanti mobilnya mobil elok tidak, Imam elok 2 nih. Ini elok 2 sama haji 1. Elok semua nggak apa-apa ya, kalau ada ya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Elok 2 sama haji 1. Isi berapa juga eloknya? Eloknya 1 isi 20. 19 sama supir 20 ya, 19 kali 2 38 tambah 15. Helmnya yang 1 belum dapat. 53. Kenapa ya? Helmnya yang 1-nya belum dapat. Oh iya. Baru masih dapat 1. Kalau HIS ready 4 unit. Ya coba HIS 2 isi berapa ya? HIS 2 30. 30 tambah 19. 9. Ini yang berdasar 51. 51. Saya usahakan nanti. Oke. Ya udah, semoga diberi kemudahan ya. Ya gitu aja ya, jangan lupa nanti jadwal pemberangkatan seperti biasa nanti kumpul di pasar ya. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.